Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan tadabbur surah Al-Mutaffifin dan sekarang sampai kita pada bahagian akhir, yaitu bahagian yang keempat. Pada pelajaran yang lalu sudah kita jelaskan tentang balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada al-abrar, yaitu orang-orang yang banyak melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang berikut ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan keadaan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir, baik keadaan mereka di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang banyak melakukan dosa itu, kanu minal ladzina amanu yadhakun. Mereka itu saat hidup di atas dunia ini, mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Mentertawakan artinya mengejek, menghina. Nah, ini mereka lakukan semasa mereka berada di atas dunia. Tujuannya, seperti yang sudah kita katakan, adalah untuk menghina, mencemooh, menganggap remeh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila orang-orang beriman itu lalu di hadapan mereka, keadaan orang-orang kafir begitu melihat orang-orang beriman lalu di hadapan mereka, mereka kemudian saling mengedip-ngedipkan matanya dengan tujuan untuk menghina. Atau bisa juga ayat ini maksudnya adalah mereka yang lalu di hadapan orang-orang yang beriman. Kalau tadi orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, sikap mereka mengedipkan mata sesama mereka, menghina orang beriman. Atau juga bisa dipahami ayat ini, mereka yang lalu di hadapan orang-orang yang beriman, mereka juga kemudian mengedipkan mata di antara sesama mereka untuk menghina juga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam keadaan apapun posisi mereka, keadaan mereka, tetap saja mereka menghina dan menganggap remeh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, dan apabila mereka orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, kepada keluarganya, mereka kembali dengan keadaan gembira. Kenapa? Karena mereka menyangka bahwa mereka telah berhasil mengalahkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bentuk penghinaan yang mereka lakukan tadi, mereka merasa diri mereka sudah menang. Padahal hakikatnya, saudara-saudara sekalian, tidaklah demikian. Wa idza ra'auhum, dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, qalu inna haula'i ladallun, mereka mengatakan kepada orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Di sini mereka menuduh orang-orang yang beriman itu menyimpang jauh dari kebenaran, terkebelakang, kolot, radikal dan sebagainya. Dan hari ini, saudara-saudara sekalian, sebelum hari ini bahkan akan datang, ada saja yang akan menjadi pengikut mereka yang menuduh orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tuduhan yang berbagai macam, yang negatif, terkebelakang, kolot, radikal dan intoleran dan seterusnya. Itulah tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini kita dapati demikian, dulu juga sudah pernah ada, dan sebelumnya juga
Coba kita lihat pada ayat berikutnya, para rasul juga, para nabi juga dituduh oleh mereka seperti itu. Ada yang dituduh bahwa para nabi ini ahli sihir dan juga orang gila. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin. Demikianlah tidak seorang pun daripada rasul yang datang kepada mereka illa qalu sahirun aw majnun, kecuali mereka mengatakan kepada rasul yang diutus kepada mereka itu adalah ahli sihir atau orang gila. Ini terdapat di dalam surah Az-Zariyat ayat 52. Padahal wa ma ursilu alaihim hafizin, tidaklah orang-orang mujrim itu, orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk menjaga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada urusan mereka kepada orang yang beriman sesungguhnya. Kenapa? Karena yang berkuasa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka nanti di akhirat pada hari itu akan bergantian, orang-orang beriman akan mentertawakan orang-orang yang dahulu pernah menghina mereka. Sungguh dua keadaan yang berbeda. Tertawanya orang-orang beriman ketika itu tidak akan ada sesudahnya tangisan. Akan tetapi tertawanya orang-orang yang menghina orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diiringi kesedihan, penyesalan setelahnya, dan itu akan terjadi nanti di akhirat. Kesedihan yang tidak ada kesedihan setelahnya. Alal araiki yanzurun, orang-orang yang beriman ketika itu duduk di atas sofa-sofa yang sangat empuk. Mereka yanzurun, memandangi pemandangan yang sangat indah. Iya, mereka duduk sambil memandang pemandangan yang sangat indah, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Mereka juga memandang orang-orang kafir yang sedang disiksa di dalam neraka, yang dahulu barangkali di antara mereka ada yang menghina mereka. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah As-Saffat ayat 51 dan 55. Qala qailum minhum, berkatalah di antara mereka, inni kana li qarin, sungguh semasa hidup di atas dunia aku punya teman. Yaqulu wa innaka laminal musaddiqin, dia mengatakan, apakah engkau ini termasuk orang-orang yang yakin akan adanya hari berbangkit? Aiza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun, apakah ketika kita sudah mati kemudian sudah jadi tanah dan jadi tulang belulang yang sudah hancur, apakah kita akan dibangkitkan kembali? Qala hal antum muttali'un, maukah kau melihat temanku itu? Fattala'a, maka kemudian dia melihat, fara'ahu fi sawa'il jahim, maka dia melihat temannya itu berada di dalam neraka yang sangat dahsyat, siksaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun, sungguh orang-orang kafir itu telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka sudah kerjakan. Begitulah saudara-saudara sekalian gambaran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dua keadaan yang berbeda saat mereka hidup di atas dunia dan juga saat mereka nanti berada di akhirat. Bagaimana keadaan orang kafir dan orang beriman di dunia, dan bagaimana keadaan mereka di akhirat, sungguh dalam keadaan yang sangat bertolak belakang. Baik saudara-saudara sekalian, selesai sudah bagian akhir dari tadabbur surah Al-Mutaffifin. Sekarang kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil? Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin diantaranya adalah bahwa pertama, keimanan dan kekufuran tidak akan pernah bertemu. Keimanan dan kekufuran tidak akan pernah bertemu. Di sepanjang sejarah, dua hal ini selalu saja berseberangan. Kenapa? Karena ada kedengkian yang dalam yang ada di dalam hati orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Dan yang kedua adalah orang-orang kafir akan mendapatkan imbalan yang sama seperti yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman masa hidup di atas dunia. Kalau dahulu mereka
mengejek orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tunggu saja nanti di akhirat ya, mereka akan mendapatkan perlakuan yang sama. Dan yang ketiga adalah apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam hari ini kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya juga dahulu itu pernah dilakukan oleh para pendahulu mereka terhadap para rasul, terhadap para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selesai sudah tadabbur surah Al-Mutaffifin. Kita teruskan nanti tadabbur surah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.